warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sri Adinda Finisi dengan NIM 1905397 dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Teknologi Perkantoran. Yaitu saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari pertanyaan soal ujian tengah semester ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskanlah pengaruh perkembangan teknologi perkantoran terhadap efektivitas dan efisiensi pekerjaan kantor. Nah, menurut saya yaitu, dengan adanya teknologi perkantoran ini sangat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi dalam operasional pekerjaan kantor. Teknologi perkantoran sangat membantu para pekerja kantor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Tidak hanya itu, dengan adanya teknologi perkantoran ini, para pekerja lebih memudahkan dan juga menghemat waktu pekerjaan dapat cepat diselesaikan. Selain memberikan dampak positif, teknologi perkantoran juga memberikan dampak negatif. Contohnya saja dapat kita lihat dari para pekerja yang ketergantungan karena teknologi tersebut. Para pekerja menjadi lebih tidak mau mengasah kemampuannya karena mereka sudah merasa sudah ada teknologi yang menggantikannya. Selain itu juga dapat kita lihat contohnya dari kantor-kantor yang lebih mengurangi tenaga kerja karena lebih digantikan oleh teknologi. Jadi, dengan hal tersebut, lebih memperbanyak pengangguran yang ada di Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskanlah manfaat yang dapat dirasakan dari kantor virtual. Menurut saya, dengan adanya kantor virtual menjadikan para pekerja lebih berkurangnya biaya transportasi. Karena jika pada kantor yang nyata, kita memerlukan biaya transportasi agar bisa sampai ke kantor tersebut. Berbeda halnya dengan kantor virtual tidak memerlukan transportasi, sehingga kita lebih berkurangnya biaya. Selanjutnya yaitu, dengan adanya kantor virtual, menjadikan para pekerja bisa bekerja kapanpun dan dimanapun. Nah, hal tersebut membuat para pekerja lebih kreatif. Manfaat selanjutnya yaitu seperti dengan adanya kantor virtual, para pekerja memiliki banyak waktu luang. Nah, dengan adanya waktu luang inilah para pekerja bisa menimbulkan ide-ide dan kreativitas barunya terhadap pekerjaan tersebut. Lanjut ke soal nomor 3, yaitu pengelompokan mesin kantor berdasarkan fungsinya. Jawaban saya adalah yang pertama yaitu ada mesin penghimpun data. Mesin penghimpun data ini dapat kita lihat contohnya dari mesin penjilid dan juga stapler. Yang kedua yaitu ada mesin pemisah. Mesin pemisah ini contohnya seperti mesin pembuka surat, mesin pemotong kertas, dan juga mesin penghancur dokumen. Yang ketiga yaitu ada mesin pencatat data atau informasi. Contohnya seperti mesin tik, cash register, dan juga stempel. Yang keempat yaitu ada mesin pengganda. Mesin pengganda ini contohnya seperti mesin fotokopi, mesin stensil, dan juga mesin offset. Yang kelima yaitu ada pengelompokan mesin pengolah data. Yang pertama contohnya seperti mesin penjumlah, mesin penghitung, dan juga komputer. Yang terakhir adalah mesin pengirim data. Contoh dari mesin pengirim data ini seperti telepon, faksimiles, telegram, dan juga modem. Setelah itu, pengelompokan mesin kantor berdasarkan tenaga penggeraknya. Yang pertama ada manual. Maksudnya manual di sini adalah pengoperasian mesin kantor yang digunakan oleh tenaga manusia atau tenaga murni. Contohnya seperti mesin tik. Yang kedua yaitu ada listrik. Maksudnya listrik adalah pengoperasian mesin kantor dengan menggunakan tenaga listrik, seperti mesin print. Baiklah, lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskanlah proses pengoperasian dari mesin penghancur dokumen. Jawaban saya adalah, yang pertama, sebelum kita menghancurkan sebuah dokumen, pastikan terlebih dahulu dokumen tersebut bersih dari stapler. Nah, sebelum memasukkan ke dalam mesin penghancur dokumen, lepaskan terlebih dahulu stapler yang menempel pada dokumen tersebut. Yang kedua,
Setelah dokumen kita pastikan bersih dari stapler, masukkan ujung kertas dokumen yang akan dihancurkan ke dalam mesin penghancur dokumen. Nah, lalu selanjutnya tekan tombol on pada mesin penghancur dokumen agar mesin tersebut siap untuk menghancurkan dokumen. Yang ketiga, setelah dokumen habis dihancurkan, kita bisa membersihkan potongan-potongan dari dokumen tersebut yang ada di bawah mesin penghancur dokumen. Selanjutnya yaitu, jelaskanlah cara pengoperasian dari mesin laminating. Yang pertama, sebelum kertas dilaminating, masukkan kertas-kertas dokumen tersebut ke dalam kertas khusus laminating. Yang kedua, jika kertas dokumennya terlalu tebal, kita bisa mengatur suhunya kira-kira dari 170 derajat Celcius sampai dengan 180 derajat Celcius. Dan sebaliknya, jika kertas tersebut terlalu tipis, kita juga bisa mengatur kira-kira temperaturnya dari 150 derajat Celcius sampai dengan 160 derajat Celcius. Nah, langkah selanjutnya, untuk menjepit berkas yang ada di laminating, kita memerlukan kertas HVS F4, kemudian lipat setengah dari ukurannya. Langkah terakhir, setelah semuanya disiapkan, hidupkan mesin laminating. Setelah itu, tunggu sampai lampu warna merah di mesin tersebut menyala. Nah, lampu warna merah ini menandakan bahwa mesin siap untuk dioperasikan. Setelah itu, masukkan berkasnya ke dalam mulut laminating. Setelah masuk kira-kira 5 cm, tarik kembali dengan menekan tombol backward. Hal ini bertujuan agar ujungnya sudah menempel, kemudian tekan tombol forward agar arah laminating maju. Lalu, dimasukkan kembali berkas tersebut dengan dijepit kertas yang sudah kita buat pada langkah yang kedua tadi. Soal nomor 5 yaitu, bila lebar kertas adalah 100 hentakan, jelaskanlah bagaimana mengetik centering untuk kata Universitas Negeri Padang. Nah, yang pertama yaitu, pertama-tama pilihlah sel yang teks di dalamnya akan dibuat menjadi di tengah-tengah. Yang kedua, kemudian klik tab layout. Yang ketiga, lalu pada group arrangement, klik tombol align center. Yang keempat, teks atau tulisan akan berada di tengah-tengah sel. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yaitu, berikan pendapat Anda mengenai kedudukan mesin tik manual di antara mesin kantor lainnya dalam menunjang pekerjaan kantor pada saat ini. Nah, jawaban menurut saya yaitu, kedudukan mesin tik manual pada saat ini memiliki manfaat tersendiri daripada mesin kantor lainnya. Contohnya seperti mesin tik manual ini memiliki kemudahan untuk kita mencatat kembali sebuah dokumen yang telah jadi. Contohnya seperti pembuatan faktur, nota, kwitansi, dan sejenisnya. Nah, hal inilah yang membuat mesin tik masih banyak digunakan oleh kantor-kantor di beberapa tempat. Nah, itulah tadi ujian tengah semester teknologi perkantoran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.